Orang yang memahami dalil teks Al-Quran maupun hadis secara tekstual saja, ada kemungkinan besar di kemudian hari beliau ini akan kesulitan kalau kita memahami teks dari Al-Quran. Paling tidak kita tahu asbabul nuzulnya. Nih gak ngerti wis melok ulama ngono, aman Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya pakai baju NU. Saya tadi dari ngaji di perumahan Pak, kalau pakai NU juga gak pas. Wah, wis pakaian biasa tapi supaya kelihatan NU ini apa? Tak gawa sorban. Baik sorban kan kayak NU Pak. Ngaji ini wong NU gawa kitab. Saya bawa kitab, tapi nanti enggak saya buka. Digawa tok wae, cek kayak NU nih gitu loh. Ya. Nah, intinya pada malam hari ini, loh, nggak saya bukakan, saya tutup lagi karena saya hanya ngambil kertas di sini saja. Cek koyok-koyok wong NU gitu loh Pak. Ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saat-saat ini, akhir-akhir ini sebenarnya sudah lama. Ini anak-anak kita yang muda-muda ini sudah ada yang mengincar. Bukan mengincar dijadikan menantu, tapi akidahnya ini diincar. Jadi apa amalan-amalan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini disempitkan, kalau bisa dihilangkan. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita memahami dalil dari teks Al-Quran dan hadis. Karena ngapunten, dari saudara-saudara kita yang lain, ngapunten kalau saya omong diantaranya yaitu dari teman-teman Wahabi, ada juga dari MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Beliau dalam memahami teks ini, ngapunten untuk anak-anak muda utamanya nanti, karena ini nanti kalau ketemu sama mudanya ini adu argumen. Mesing tuwek-tuwek ini melok wae Pak. Ya di kampus umpamanya atau di sekolahan ketemu nanti adu argumen. Ya. Di teman-teman yang lain utamanya dari kaum Wahabi itu memahami teks Al-Quran, teks hadis itu biasanya dipahami apa adanya secara tekstual, tidak mau kontekstual. Jadi contoh umpamanya ngapunten, ini saya tuliskan di sini di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maglulatun, tangan Allah terbelenggu. Jadi yadun itu memang tangan. Ya yadullahi, tangan Allah. Kalau diterjemahkan secara tekstual memang begitu. Hullat aidihim, ya padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka kena laknat karena sebab apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kalau dipahami oleh teman-teman lain, utamanya dari kaum Wahabi, tangan Allah, ya Allah itu punya tangan, tapi tidak seperti tangannya manusia. Itu pemahaman mereka. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam, ya mudun koyok uang mudun lewat ondo ngono Pak. Jadi Allah itu mudun nang dunia lewat ondo. Ada lagi yang lebih lucu, Allah itu pernah sakit, ya mbok kono rumah sakit endi iki, mosok nang Siti Hajar kono. Nah, karena apa? Karena pemahamannya yang ada di teks itu yaitu. Padahal di ayat ini baik sebelum
maupun sesudahnya tidak ada kata-kata yang menjurus kepada tangan, tidak ada. Ya, ini dipahami oleh para ulama, yadullahi maglulatun, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya orang Yahudi mengatakan Allah itu kekil, Allah itu bakhil, ya, dan seterusnya. Nah, orang yang memahami dalil teks Al-Quran maupun hadis secara tekstual saja, ada kemungkinan besar di kemudian hari beliau-beliau ini akan kesulitan. Ini saya tuliskan beberapa hadis, ya, nanti bisa dicek. Banyak sebenarnya hadis semacam ini, ya. Coba ada hadis la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Dari la sholata ini dipahami tidak ada sholat, artinya sholatnya tidak sah. Tetangga masjid gak sholat di masjid, gak sah sholatnya. Menurut hadis ini, kalau dipahami secara tekstual, ya, la sholata li hadrati ta'am, tidak ada sholat, ya, ketika makanan sudah dihidangkan. Jadi sholatnya gak sah, ya. Mau makanannya dihidangkan dulu, bukan, ya. Ini hidangkan sholatnya gak sah tadi, ya. Ada lagi, saya cepatkan aja. Laisa minna man lam yataghadna bil Qur'an, tidak termasuk golongan kami orang yang membaca Al-Qur'an tidak dengan suara baik, tidak dengan lagu baik, ya. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muktalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Jadi wajib sini ada wajibun. Kalau kita menghadiri pernikahan yang biasa ada hadis itu Pak, ya, yang biasa nikah, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, jadi nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Sing gak seneng gak golonganku, ya, gak umat Nabi Muhammad, gak gelem nikah. Nah, semacam ini, kalau ini diterapkan maka akan menjadi kesulitan tersendiri, Pak. Oleh para ulama ini disebutkan la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Kita harus mengikuti para ulama, penafsiran para ulama. Jadi orang tetangga masjid yang tidak sholat di masjid itu sholatnya kurang sempurna, bukan tidak sah, kurang sempurna. Neco wong kene mari ngombe kopi gak rokokan, kurang sempurna, ya. Ngombe kopi rokokan enak itu, ya, padahal ngombe kopi gak rokokan ya gak rokok, gitu loh. Jadi dipandang oleh para ulama tidak sempurna. Sholat kalau hidangan sudah disiapkan kok sholat dhisik, sholatnya itu kurang sempurna, artinya masih ada kekurangan. Umpamanya ibu-ibu masak lodeh ngono gak ate godhong godhong salam gitu, ya, tapi gak ate godhong salam dimakan boleh, Bu, ya, boleh, tapi kurang sedap gitu loh. Jadi sah, ya, termasuk tidak umatku, laisa minna, tidak golonganku. Itu difahami oleh para ulama, tidak golonganku terbaik. Contoh begini, kenapa kok tidak disebutkan kata-kata itu? Para sahabat sudah paham. Saya contohkan lebih pas. Ada pengumuman di Masjid Al-Hidayah ini, barang siapa yang besok pagi jam 7 ada di Masjid Hidayah ini mendapatkan kulkas pintu 10. Oh, gede, Pak, ya, 380 juta tadi, Pak, ya, untuk beli kulkas, ya. Nah, jam 7 ke sini berarti yang ke sini jam 7 dapat kulkas.
Kalau yang 8 jam 8 ke sini dapat enggak? Enggak dapat. Enggak usah ditulis. Tapi semuanya sudah paham. Itu maksudnya. Ya, meskipun ditulis jam 7 yang ke sini dapat kulkas, yang jam 8 tidak dapat, enggak usah ditulis gitu, sudah paham. Ini juga begitu. Ya. Para sahabat Nabi itu sudah paham. Ya, jadi oleh karena itu ngapunten, kalau kita memahami teks itu paling tidak kita ngikuti ilmu-ilmu yang ada di dalam itu. Contoh umpamanya kalau kita memahami teks dari Al-Quran, paling tidak kita tahu asbabul nuzulnya. Nih gak ngerti wis melok ulama ngono, aman Pak. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya belum kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Ya belum kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.